Halo, Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di siang ini. Kita nyanyikan bersama ya lagu Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Nah, anak-anak, sekarang lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, saat ini kami mau berdoa untuk Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah sekolah minggu kami walaupun kami dari rumah. Berkati kami semua. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Anak-anak, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, datanglah dengan Roh Kudus berkati kami agar pembacaan firman ini dapat dimengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang manis, kematian Yesus itu sangat meninggalkan kesedihan yang mendalam di dalam hati pengikutnya.
Nah, sebagai wujud kasih setia mereka kepada Yesus untuk mengikuti Yesus, setelah lewat hari Sabat pada saat itu adalah waktu istirahat dan waktu yang tenang. Maka perempuan-perempuan yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome memakai waktu itu mereka melakukan kunjungan kasih mereka, yaitu membeli rempah-rempah dengan tujuan untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka melakukan perjalanan pada pagi hari, dan dalam perjalanan itu mereka berkata satu dengan yang lainnya bahwa siapa yang akan menggulingkan batu itu dari kubur, sehingga mereka bisa masuk karena batu itu sangat besar. Tetapi ketika mereka mendekat, batu itu sudah terguling. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka pun terkejut karena melihat malaikat yang berupa seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka takut, tapi malaikat itu meyakinkan mereka dengan berkata, "Jangan takut, sebab Yesus yang telah disalibkan itu telah bangkit. Lihatlah, tempat di mana dia dibaringkan sudah tidak ada lagi." Dan malaikat itu pun berpesan pada perempuan-perempuan itu, "Pergilah, katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus bahwa ia mendahului mereka ke Galilea. Di sana mereka akan melihat dia." Ketika malaikat itu selesai berbicara, perempuan-perempuan itu keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Mereka sangat ketakutan dan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga. Nah, anak-anak, Injil Markus mengisahkan bahwa perempuanlah yang menjadi saksi pertama peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka adalah Maria, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Jadi, perempuanlah yang menjadi pemberita pertama peristiwa kebangkitan Yesus. Sekalipun mereka sangat ketakutan karena menyaksikan kubur sudah kosong dan malaikat menjumpai mereka pada saat itu. Anak-anak, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bangkit, maka kita semua bisa hidup dan berkarya hingga sekarang ini. Nah, setiap anak-anak juga bisa menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus melalui kata dan perbuatan dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya, hidup dekat dengan Tuhan, berani untuk mengatakan kebenaran, menjauh dari kejahatan, dan melakukan kebaikan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi anak-anak semua untuk bisa menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun.
Mari anak-anak kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas seluruh kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, anak-anak-Mu mau bersyukur walaupun mereka beribadah dari rumah, tapi mereka sungguh percaya Tuhan akan memberkati mereka. Oleh karena itu kami berdoa buat mereka semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka bersama dengan orang-orang tua mereka. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Dan ketika di saat ini mereka harus tetap tinggal di rumah dan mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2021-2022. Berkenan kiranya Tuhan memberkati mereka dengan seluruh kesiapan mereka, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang pandai. Bapa di surga, di tengah-tengah pandemi ini kami memohon, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua, terlebih anak-anak ini. Bapa di surga, berkatilah orang-orang tua mereka, agar mereka tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkatilah seluruh kehidupan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Curahkanlah berkat melimpah-limpah di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Yakinkanlah mereka dengan iman percaya mereka bahwa Yesus bangkit dan hidup. Berikanlah keyakinan iman yang sungguh bagi mereka, agar mereka selalu diberkati di sepanjang hari-hari hidup mereka. Ini kami Tuhan, dengar dan sahuti doa kami, dan kami akan melafalkan doa Bapa kami yang diucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, ku biarkan menyala. Di rumah dan di sekolah, ku biarkan menyala. Di rumah dan di sekolah, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Sektor Petra hari ini dan selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian, ibadah sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil boleh selesai di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, Shalom.